Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kita masuk di pertemuan 10 pasca UTS. Setelah kemarin pertemuan 9, kita asinkronus atau pembelajaran kolaboratif. Saya ucapkan selamat datang kembali pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mohon maaf sekali saya sampaikan karena kita belum bisa untuk interaksi secara virtual dua arah, sehingga saya buatkan video penjelasan ini untuk menjelaskan pertemuan 10 mata kuliah umum PKN. Namun, apabila nanti muncul beberapa pertanyaan kritis dari kalian, itu bisa nanti disampaikan di komentar Google Classroom, di mana video ini disematkan, termasuk adanya konfirmasi bahwa kalian sudah selesai melihat video pembelajaran ini adalah di Google Classroom, yang tempat di mana komentar Google Classroom, tempat di mana video ini disematkan. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan proses pembelajaran kita mata kuliah PKN pasca UTS. Apa saja materi yang perlu disampaikan, tujuan pembelajarannya apa, dan sebagainya, itu akan saya sampaikan secara ringkas dan sederhana dalam waktu mungkin sekitar 30-an menit ya. Mudah-mudahan maksimal 30 menit bisa saya sampaikan. Baik, jadi di pertemuan ke-10 ini mungkin kita flashback kembali dulu terkait dengan PKNPT seperti apa. Karena kan kemarin sebelum UTS kalian sudah mulai, tentu saja juga sudah dijelaskan bagaimana pengantarnya. Kami juga tim dosen sudah berkomunikasi. Saya juga sudah membuat link persepsi yang sudah kalian isi, di mana itu semua saya gunakan sebagai analisis untuk kemudian mempelajari tema-tema yang akan kita pelajari pasca UTS ini. Nah, sebelum itu saya antarkan dengan menjawab pertanyaan ini dulu. Mengapa calon sarjana perlu belajar PKN? Nah, ini penting untuk kemudian kita jawab, supaya setidaknya kalian memahami kenapa sih saya masih belajar Pancasila, kenapa sih saya masih belajar PKN. Nah, yang sederhana begini, misalnya semester lalu kalian sudah belajar Pancasila. Nah, secara konseptual atau secara teoritis, kita sudah belajar berbagai macam hal, termasuk dasar negara, ideologi negara, dan seterusnya pada mata kuliah Pancasila. Mestinya kalian sudah lulus mata kuliah Pancasila, maka kalian sudah menguasai secara konseptual tentang filosofis Grundslag dari negara Indonesia, yaitu Pancasila. Selanjutnya, kenapa kalian masih diberikan mata kuliah PKN? Nah, itu kan jadi pertanyaan kritis. Kenapa nggak digabung dan sebagainya? Nah, sederhananya, PKN ini kita mempelajari praktik realnya di masyarakat. Mempelajari fenomena, mempelajari studi kasus, untuk kemudian menyiapkan diri kita sendiri apabila nanti menjadi seorang warga negara yang sudah siap terjun di dunia profesional atau di masyarakat. Jadi Pancasila itu teoritisnya, PKN itu praktiknya. Bisa dibilang seperti itu analisisnya. Meskipun pada prinsipnya di PKN itu ya kita implementasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri gitu. Jadi dasarnya apa implementasi praktik kewarganegaraan ya tetap Pancasila. Nah, kita flashback juga sejenak tentang RPS. Kurang lebih RPS itu terkait dengan rencana pembelajaran semester, itu isinya adalah capaian pembelajaran lulusan. Yang paling penting ialah ini, yang CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi kita tidak lupa bahwa mata kuliah ini memiliki tujuan untuk mencapai sebuah
keberhasilan pembelajaran berupa menjadikan mahasiswa itu sebagai ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, jadi tidak demokratis yang liberal gitu kan. Menjadi warga negara yang baik dan cerdas, nah ini penting. Memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Jadi tetap saja dasarnya itu Pancasila. Makanya sudah betul kurikulum di USP bahwa kalian membahas atau mempelajari dulu tentang Pancasila, kemudian baru kalian belajar tentang PKN. Itu sudah tepat. Oke ya. Kemudian deskripsinya ini kemarin sudah kalian pelajari sebelum UTS itu ya, tentang filsafat Pancasila, identitas dan integrasi nasional, konstitusi, kewajiban dan hak, gitu kan ya. Makanya nanti kita kemungkinan ini mempelajari tentang demokrasi, penegakan hukum, penguasaan Nusantara, dan ketahanan nasional. Nah, kemudian saya sudah membaca berbagai jawaban dari kalian yang prinsipnya sangat positif, ya, positive vibes di situ, di mana jawaban-jawaban kalian sangat luar biasa, lebih matang daripada yang persepsi Pancasila dulu, dalam arti daya kritis kalian lebih terlihat, sehingga optimisme semakin terlihat di situ. Termasuk yang saya ulas ini poin nomor 6 karena ini penting terkait dengan positioning dirimu gitu ya. Jika Anda tidak belajar PKN, apakah Anda tetap bisa menguasai bidang keilmuan di program studi Anda? Yang percaya diri hampir 50%, jadi 48,2% sudah percaya diri ya bisa. Kemudian masih ada yang bilang tidak, 23,6% kan masih termasuk banyak dari seluruh jawabannya. Tidak, jadi harus belajar PKN. Kemudian masih juga banyak yang ragu-ragu, ya. Dan saya semua menghargai itu. Yang jelas hampir 50% itu sudah percaya diri. Tetapi kita perlu mengkritisi ini. Dalam arti, ya mungkin secara normatif iya. Tetapi kalian butuh atau kita butuh belajar PKN. Kenapa? Karena setidaknya kita akan di dalam nanti dunia profesional kita akan bersinggungan secara horizontal antara warga negara dengan warga negara ataupun secara vertikal antara warga negara dengan negara. Misal, satu ketika kalian lulus, kemudian S-Farm, kemudian kamu mungkin ambil apoteker dan sebagainya, mungkin kamu mau bikin apotek, itu perlu dasar hukum, gitu kan? Maka kamu akan berelasi antara warga negara dengan negara. Kamu perlu izin dan sebagainya dan sebagainya. Kamu perlu tahu bagaimana cara nantinya pasokan medisin misalnya, dari mana, ataukah impor, ataukah kamu bekerja sama dengan siapa dan sebagainya. Nah, di PKN harusnya kita menstimulus juga ke arah sana. Nah, kemudian belajar PKN adalah gitu ya, karena kita flashback sejenak terkait dengan belajar PKN itu seperti apa. Jadi supaya begini, bahwa setiap pembelajaran MKU itu memang tematik atau ada temanya. Jadi bab-babnya sudah tertata gitu ya, bab 1, bab 2 dan seterusnya. Termasuk ada di modul ya, modul PKN yang sudah saya share ke kalian. Silakan itu disimpan. Setidaknya suatu saat kalian membutuhkan, misalnya ada yang berminat menjadi seorang aparatur sipil negara, baik itu PNS maupun bukan. Sekarang beberapa institusi memang, kalau PNS jelas, itu ada tes wawasan kebangsaan. Materinya dari mana ya? Pancasila PKN. Materinya yaitu ada 4 bidang materi dasar. Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Itu semua juga dipelajari di PKN.
Kemarin kalian belajar identitas dan integrasi, itu sedang belajar Bhinneka Tunggal Ika. Nanti kalian belajar tentang wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, kamu itu sedang belajar NKRI. Kamu belajar tentang konstitusi, kamu sedang belajar undang-undang dasar. Dan sebagainya. Oke. Oleh sebab itu kita sebut bahwa belajar PKN itu setidaknya belajar tentang keindonesiaan. Kita perlu tahu Indonesia itu seperti apa. Baik secara bangsanya atau orangnya, ataupun secara wilayahnya, ataupun secara tujuannya, dasar negaranya, dan sebagainya. Kemudian belajar untuk menjadi warga negara yang memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokratis, dan bertanggung jawab. Oke, ini sangat normatif. Dan kalian juga kemarin jawaban-jawabannya ya mendekati ini sangat normatif pada saat menjawab persepsi. Kemudian sebagai bagian dari keikutsertaan warga negara dalam bela negara. Jadi secara normatif kalian sudah mahasiswa atau sarjana itu mestinya pernah mengambil SKS MKU Pancasila PKN. Nah, pada saat mengambil SKS PKN itu juga bentuk keikutsertaan warga negara dalam bela negara. Macam-macam ya bela negara dalam setiap negara itu. Contohnya kalau di Korea itu ya Korea Selatan ya. Kalau Korea Utara malah lebih wajib barangkali. Kalau Korea Selatan itu setiap warga negaranya wajib militer. Ada kewajiban untuk mengikuti wajib militer. Ya, mungkin kalian yang suka itu kan tahu kan gitu ya, yang suka Korea kadang-kadang artisnya tiba-tiba wamil misalnya gitu. Nah itu kita di Indonesia itu cukup dengan, ya bukan cukup sebetulnya, tetapi dengan kamu belajar PKN itu sudah disebut sebagai keikutsertaan warga negara dalam bela negara. Nah, lebih esensi lagi bahwa nanti pada saat kita mempelajari beberapa tema terkait dengan PKN, ya, itu kita sedang mengembangkan setidaknya 3 komponen utama, yaitu civic knowledge, kemudian civic disposition, kemudian civic skill. Civic knowledge itu tentang kecerdasan atau pengetahuan kewarganegaraan. Civic disposition itu tentang sikap kewarganegaraannya, dan civic skill itu tentang keterampilan kewarganegaraan. Jadi kita perlu tahu gitu ya. Jadi pengetahuannya, kemudian untuk kemudian kita bisa terampil dan juga bisa bersikap. Jadi 3 komponen ini saling berkaitan. Nah, itu semua untuk apa? To be a smart and good citizen. Jadi itu tujuan utamanya. To be a smart and good citizen. Dulu teorinya. Jadi teori PKN berkembang karena sebelumnya itu hanya to be a good citizen. Jadi sebelum to be a smart and good citizen itu sebelumnya hanya to be a good citizen, hanya membentuk warga negara yang baik. Sekarang rupanya berkembang menjadi membentuk warga negara yang cerdas. Untuk apa? Untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, perbedaan warga negara yang baik saja dengan warga negara yang baik dan cerdas itu seperti apa? Oke, baik. Kira-kira begini. Jadi, dalam proses perjalanan teori PKN terkait dengan how to be a good citizen atau bagaimana membentuk warga negara yang baik, itu rupanya muncul kajian-kajian dan pemikiran kritis yang baru. Utamanya begini, warga negara yang baik saja itu tidak cukup. Tidak cukup. Maksudnya gimana? Tidak cukupnya itu begini. Kalau kita baik saja, tetapi kita kurang cerdas, kadang-kadang kita justru menjadi korban. Oke, misalnya dulu pernah saya sampaikan ya kenapa saya memberikan identitas saya dan sebagainya, itu karena kadang-kadang nomor HP kami, nomor HP dosen-dosen MKU itu digunakan oleh oknum penipuan, nama kami maksudnya. Itu untuk misalkan minta pulsa dan sebagainya. Atau kenapa SMS mama minta pulsa misalnya bisa eksis. Itu karena ada warga negara yang baik yang kurang cerdas. Jadi husnuzon aja terus. Jadi kalau ada
mama minta pulsa nih, maka saya akan belikan langsung gitu. Iya, jadi karena warga negara yang baik, jadi ada minta tolong langsung dibantu. Dalam arti tidak ada proses konfirmasi dan seterusnya. Warga negara yang baik. Oke ya, makanya beberapa kali nama kami digunakan ya, terutama di UNS misalkan ini nomornya Pak Raharjo. Kamu tanyain temanmu ada nggak yang jualan pulsa. Nanti kemudian kalau ada diisikan 400.000 nanti diganti pas ketemu. Sekarang begini, kalau kamu warga negara yang baik sebagai mahasiswa mesti ini bantu dosennya langsung tak isikan. Tetapi kalau kamu cerdas, harusnya sedikit berpikir, apa betul ini Pak Raharjo? Apakah saya perlu konfirmasi? Ya perlu gitu loh. Atau lebih cerdas lagi pemikirannya. Masa Pak Raharjo nggak bisa isi pulsa sendiri gitu loh? Masa nggak pakai mobile banking ataupun aplikasi apapun? Sekarang semua aplikasi hampir bisa untuk isi pulsa gitu. Ya kan? Nah artinya smart and good citizen itu sangat urgen atau sangat penting sekarang. Tidak hanya good citizen. Karena kadang-kadang kamu terlalu baik atau good citizen saja, itu justru menjadi peluang untuk kamu ya menjadi korban penipuan, ya kamu dibodohi orang dan sebagainya. Ya, jadi teori PKN ini semakin realistis dalam arti membentuk warga negara yang cerdas, ya, sehingga nanti mampu berpartisipasi secara aktif, ya, tidak hanya pasif, dan mampu memiliki ataupun mempertanggungjawabkan hal-hal yang dilakukannya atau civic disposition-nya. Ya. Jadi kamu cerdas dulu, setelah cerdas itu kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan di dalam civic skill, kemudian setelah kamu melakukan, kamu juga akan mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan atau civic disposition. Itulah secara sederhana PKN. Pendidikan kewarganegaraan. Jadi ada pendidikannya, karena nanti kalau kewarganegaraan saja sendiri itu lebih dalam kajiannya gitu ya. Baik, kemudian belajar PKN di Indonesia itu ada 2 jalur ya. Yang sudah pernah kalian lalui adalah jalur pendidikan dasar dan menengah. Kemudian ada jalur pendidikan tinggi yang ini saat ini yang sedang kalian jalani. Sudah setengah semester ini, setengah semester lebih sedikit. Nah, yang perlu kami sampaikan ialah PKN ini sangat politis dalam tanda petik. Bahkan dalam kurikulum itu seringkali berubah. Bahkan dalam kurikulum itu seringkali berubah. Jadi utamanya di jalur pendidikan dasar dan menengah. Saya berikan contoh beberapa highlight tentang perkembangannya. Dulu pernah disebut sebagai kewarganegaraan. Ini pas eranya Pak Soekarno ya. Kemudian pernah kewargaan negara. Jadi kewarganegaraan, kewargaan negara, nah, kemudian civic, kemudian di sini ada pendidikannya, pendidikan kewargaan negara. Beda ya kewarganegaraan dengan kewargaan negara. Oke, kemudian ada PMP, pendidikan moral Pancasila ini sudah orde baru ya. Pendidikan moral Pancasila, jadi Pancasila sekali. Gitu. Kemudian berubah menjadi PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, kemudian orde baru kan selesai tahun 98 ya. 98. Setelah itu seolah ada dekadensi tentang Pancasila. Jadi orang yang bahas Pancasila itu takut masih dianggap sebagai orde baru. Karena orde baru itu sangat semuanya dilabeli Pancasila. Demokrasi Pancasila. Dan keluarga Pancasila dan sebagainya. Sehingga kemudian para penyusun kurikulum terpengaruh oleh situasi politik, tiba-tiba di kurikulum KTSP itu PKN atau Pancasilanya hilang. Nggak mau nyebut-nyebut Pancasila.
Kemudian setelah itu para ahli kembali berdiskusi, ini kan jangan terlalu politis lah, ini kan perkara akademis kan gitu ya. Lantas di K13 muncul lagi Pancasilanya sehingga kembali ke PPKN ini yang terakhir. Sampai revisi terakhir tahun 2018 itu masih sama, yaitu PPKN. Nah, suatu saat bisa berubah lagi nggak? Ya bisa jadi berubah lagi kalau untuk jalur pendidikan dasar dan menengah. Termasuk di jalur pendidikan tinggi juga bisa berubah. Di jalur pendidikan tinggi itu pada mulanya filsafat Pancasila. Ini hanya beberapa universitas besar yang kemudian ada filsafat Pancasila, kemudian kewiraan. Nah, kemudian pendidikan Pancasila ada dulu dari 1995, kemudian dari tahun 2000 ditambah dengan pendidikan kewarganegaraan. Jadi terpisah di perguruan tinggi ini ya. Kenapa? Karena secara sederhana tadi sudah saya sampaikan, pendidikan Pancasila ini konseptualnya nanti diimplementasikan itu di dalam kajian pendidikan kewarganegaraan. Sehingga tetap saja PKN itu implementasinya dari pendidikan Pancasila. Artinya implementasi dari Pancasila di kehidupan nyata dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Oke ya, mudah-mudahan jelas sampai sini. Nah, selanjutnya apa saja yang akan kita pelajari? Jadi kalian sudah mempelajari beberapa tema ini sebelum UTS sampai dengan UTS. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah kita memang mempelajari banyak hal, termasuk beberapa tema, gitu ya. Tetapi itu semua ialah bahan kajian untuk menstimulus kita tadi menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Jadi tema-tema ini disusun untuk menstimulus kita yang belajar atau pembelajar dalam belajar PKN untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas. Perlu kita perjelas terkait dengan ini, karena kalau kita mendalami masing-masing tema itu banyak sekali materinya, kan gitu ya. Sehingga kita highlight, kalian belajar, kemudian saya ulas, itu nanti pada akhirnya saya arahkan untuk kepada tujuan PKN itu sendiri, yaitu untuk membentuk warga negara yang cerdas dan baik. Jadi tema-tema ini ialah untuk stimulus. Nah, sedangkan bagaimana rencana pertemuan kita pasca UTS ini, gitu ya. Pertemuan 9 kemarin sudah terlaksana. Saya ingin tahu persepsi dan materi apa saja yang sudah kalian pelajari, gitu ya. Termasuk pendapat-pendapat kalian dari beberapa pertanyaan saya. Kemudian pertemuan 10 hari ini ya, itu interaksi virtual mestinya, tetapi karena masih ada beberapa kesibukan sehingga belum ketemu jadwal kita yang pas, ya tetap hari Rabu saya usahakan. Makanya kan saya sudah mulai dulu di UNS dan di beberapa tempat, kemudian saya perlu menyesuaikan. Nanti ke depan ya tetap bisa, insya Allah tetap bisa untuk kita menyesuaikan itu ya dengan beberapa makluman, termasuk seperti hari ini atau termasuk seperti interaksi kita kali ini. Yang penting adalah nantinya pada akhirnya kita punya 16 kali pertemuan. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan setelah pertemuan 10 untuk pertemuan 11 dan 12 utamanya, atau pertemuan 11 dulu nih ya. Nah, pertemuan 11 ini nanti adalah dilakukan presentasi dan diskusi kelompok 1. Nah, sehingga kita perlu memang ada nilai kelompok, nanti di nilai akhir itu ada instrumen atau komponen nilai kelompok. Jadi mau tidak mau saya juga harus membuat nilai kelompok, gitu ya. Sehingga nanti nilainya di apa namanya ya, kalau di USB, SIAKAT atau yang lain ya, itu ada instrumen-instrumen itu. Jadi ada nilai individu, nilai UTS, UAS, kemudian nilai kelompok, kemudian rata-rata berapa, nilai akhirnya berapa. Sehingga saya membutuhkan nilai kelompok. Sehingga nanti perlu dibentuk kelompok. Nah, tema pasca UTS itu ada 4, sehingga nanti dibentuk 4 kelompok. Seperti dulu, terserah kalian membentuknya, silakan bentuk sendiri.
Yang jelas nanti presentasi dan diskusinya juga sama, kita melakukannya di Google Classroom dengan cara kelompok membuat video seperti yang dulu pernah dilakukan. Seperti ini, saya membuat video ini, dipresentasikan, dipaparkan, kemudian nanti kita mendiskusikannya di Google Classroom. Kita komentar, berdiskusi, semuanya bertanya, kelompok menjawab, kemudian yang lainnya bisa menanggapi jawaban, dan seterusnya. Oke, jadi nanti kita live chat di situ, karena pembelajaran kita daring kan gitu ya. Dan bukti-bukti live chat itu bisa untuk bukti nilai. Sehingga kalau di situ saya perjelas semua wajib bertanya, ya semua harus bertanya supaya namanya tercantum di situ, karena nanti di screenshot untuk kemudian bukti penilaian. Bukti penilaian bahwa kamu sudah melakukan aktivitas pembelajaran, termasuk presensi dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian sama kelompok 2, jadi pertemuan 11 kelompok 1, pertemuan 12 kelompok 2, nanti aktivitas di Google Classroom. Pertemuan 13 kita ada Zoom atau Google Meet, ada interaksi virtual. Saya akan membahas pertemuan kelompok presentasi kelompok 1 dan 2 dan membahas kuisnya, karena nanti setiap pertemuan ini ada kuis ya. Ini kuis 1 sama kayak dulu ya, kuis 1. Ini nanti kuis 2, ini nanti kuis 3. Jadi ada 3 kuis. Materinya kuis 1 ya tentang kelompok 1, kuis 2 tentang kelompok 2, kuis 3 materinya kelompok 3 dan 4. Nah, pertemuan ke-14 kita presentasi lagi di Google Classroom. Pertemuan ke-15 ini terakhir itu kita ada interaksi virtual. Kita akan membahas materi kelompok 3 dan 4 sekaligus membahas kisi-kisi UAS. Oke. Dan pertemuan 16-nya UAS sesuai jadwal dan selesai. Ya. Nah, lantas apa saja yang perlu dipelajari? Yang pertama ialah dinamika demokrasi di Indonesia. Jadi nanti tugasnya sama ya, kelompok itu membuat, kayak kemarin sama membuat PPT, membuat makalah, ada bahannya ada dari modul makalah sederhana yang ditambahi permasalahan atau studi kasus. Jadi misalkan temanya dinamika demokrasi di Indonesia. Kalian membuat makalah, ada pendahuluan, pembahasan, penutup, ditambah studi kasus. Studi kasusnya apa? Gitu ya. Setiap kelompok. Nanti juga studi kasus ini dipresentasikan di video presentasi. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sama. Adapun video presentasi durasinya adalah sekitar 20-30 menit. Jangan lebih dari itu. Jadi misalkan 27 menit gitu, 25 menit gitu. 20-30 menit. Karena kita lebih fokus nantinya bisa di diskusi atau tanya jawab. Bahan PPT makalah juga mohon nanti di-share sekaligus dengan videonya. Untuk videonya, video dan bahan-bahan itu dikirimkan ke saya maksimal malam Rabu berarti. Jadi malamnya maksimal. Nanti saya settingkan di Classroom supaya semua bisa menyimak sesuai dengan jadwalnya, karena saya juga akan menyimak sesuai dengan pada saat kalian diskusi, sesuai dengan jadwal pada saat kalian diskusi di kelas kalian masing-masing. Oke ya, jadi perlu ada ulasan permasalahan atau studi kasusnya. Silakan pilih permasalahan atau studi kasus yang menarik gitu ya, yang sesuai dengan tema utamanya. Misalkan kalian penegakan hukum di Indonesia, kamu pengen tentang penegakan hukum di kasus-kasus farmasi, ya silakan cari di internet kasus apa yang pernah terjadi terkait dengan penegakan hukum yang ada kaitannya dengan farmasi di Indonesia dan sebagainya. Artinya silakan kalian eksplorasi bagaimana kasus ini supaya lebih menarik sehingga nanti menimbulkan banyak diskusi. Ya, tentu saja kalau memang kasusnya dan studi kasusnya menarik dengan analisis yang bagus, ya nilainya juga tinggi kan gitu ya. Nah, sehingga nanti UAS itu kita materinya adalah 4 materi ini untuk UAS. Jadi tidak dari awal tetapi ya dari demokrasi dan seterusnya sampai ketahanan nasional. Oke, yang terakhir sekali, dengan belajar PKN, mahasiswa sebagai calon sarjana dan profesional akan tetap memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia.
Nah, ini hanya sebuah jargon pertanyaan. Yang jelas dengan ini penjelasan pertemuan 10 ini saya tutup dengan beberapa penegasan. Yang pertama, kita belajar PKN untuk membentuk diri kita menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Yang kedua, ini adalah video pembelajaran sehingga tidak bisa komunikasi dua arah. Akan tetapi apabila ada pertanyaan, misalkan bingung atau misalkan kurang jelas, itu bisa ditanyakan melalui chat di Google Classroom atau melalui PC di WA, misalnya mendesak gitu ya. Nanti saya akan cek apakah ada pertanyaan-pertanyaan di Google Classroom sesuai dengan setelah kalian melihat video ini. Kemudian yang terakhir, saya mengingatkan kriteria kalian sudah menonton video ini dan juga presensi. Jadi presensi dilakukan setelah kalian atau pada saat kalian jadwal melihat video ini. Ya, presensi dilakukan, tanggal realisasinya sesuai dengan hari ini pada saat kalian melihat atau menyimak video ini. Tetapi untuk jadwal kuliahnya, diisi jamnya itu sesuai dengan kelas teori kalau hari Rabu. Jelas ya? Oke. Misalnya kalau kelas teori 2 itu jam 7 sampai jam 9. Ya sudah, diisinya jam 7 sampai jam 9. Kalau kelas teori 1 ya jam 9 sampai jam 11. Kalau kelas teori 4 jam 11 sampai jam 13. Teori 3 jam 13 sampai 15. Teori 5 jam 15 sampai 17. Itu untuk jamnya di presensi. Tetapi untuk tanggal realisasinya diisi sesuai tanggal hari ini pada saat kalian menyimak video ini. Cukup jelas ya beberapa penyampaian saya tadi. Mungkin memang saya ulangi, untuk kriteria kalian sudah melihat video ini adalah setelah selesai melihat, mohon komentar di Google Classroom, bukan di YouTube. Di Google Classroom, komentar di kolom komentar Google Classroom yang sudah ada sematan video ini, komentar nama dan name, kemudian keterangan sudah selesai menyimak video pertemuan 10 PKN gitu ya. Nama, name, sudah selesai menyimak video pertemuan 10 PKN. Diberi keterangan itu sehingga nanti saya tahu siapa saja yang sudah selesai menyimak. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya anggap video penjelasan ini clear atau jelas gitu ya. Kalau masih ada pertanyaan, nanti saya jawab. Baik, saya kira itu cukup untuk penjelasannya. Mudah-mudahan jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu nanti di pertemuan yang selanjutnya, yaitu di interaksi asinkronus di Google Classroom. 2 kali kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2, baru nanti kita ada interaksi virtual secara 2 arah sehingga kita bisa berdiskusi lebih intensif. Kurang lebihnya saya mohon maaf, selamat belajar, selamat bekerja, tetap jaga kesehatan, semoga semua dimudahkan dan dilancarkan. Selamat menjalankan kegiatan atau aktivitas kuliah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.